Bapak, tamu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kini mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya, Anissa Paramita, untuk dapat memandu acara kita malam hari ini. Untuk itu, perkenankan saya menyapa tuan rumah dan tamu-tamu kehormatan yang sudah bergabung malam ini. Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi. Yang terhormat Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Bapak Cecep Herawan. Yang terhormat Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Bapak Andi Rahmianto. Yang terhormat para pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Luar Negeri, serta kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya. Yang terhormat Ketua Dewan Pengarah Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021, Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda. Yang terhormat para Dewan Juri Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Yang terhormat para Kepala Perwakilan Republik Indonesia di berbagai penjuru dunia. Yang terhormat Ibu, Bapak, rekan-rekan yang telah bergabung secara virtual dalam acara ini. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Ibu, Bapak yang kami hormati, Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award adalah sebuah program tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2015. Penghargaan ini adalah wujud apresiasi Kementerian Luar Negeri kepada seluruh penggiat isu pelindungan WNI di luar negeri dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penerima Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award adalah individu dan institusi yang dinilai telah memberikan kontribusi luar biasa, berdedikasi penuh, beyond their call of duty, mendukung pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi pelindungan bagi WNI di luar negeri.
Malam ini sejumlah individu dan institusi yang luar biasa akan menerima penghargaan Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021 atas pencapaian terbaiknya. Tahun ini pula menjadi tahun pertama dari Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award untuk dilaksanakan secara full virtual dengan dukungan Bank Rakyat Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Ibu, Bapak hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, perkenankan kami mengundang Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Bapak Andi Rahmianto, untuk menyampaikan kata sambutannya. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Mahendra Siregar. Yang saya hormati Pencetus Hasan Wirayuda Pelindungan Award Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda. Yang saya banggakan para sahabat saya anggota Dewan Juri Hasan Wirayuda Pelindungan Award, para pejabat eselon 1 dan 2, Kementerian Luar Negeri dan kementerian instansi lembaga lainnya, para penerima penghargaan, dan para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada acara malam hari ini, yaitu penganugerahan Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award tahun 2021. Selaku Ketua Dewan Juri, izinkan saya menyampaikan laporan singkat tentang penyelenggaraan Hasan Wirayuda Pelindungan Award tahun 2021. Ibu dan Bapak sekalian, pemberian penghargaan Hasan Wirayuda Pelindungan Award tahun ini adalah yang ketujuh dilakukan sejak pertama kali diluncurkan tahun 2015. Proses seleksi pada tahun ini pada prinsipnya menggunakan metode yang kurang lebih sama dengan tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan munculnya varian-varian baru seperti Omikron yang sulit diprediksi mengharuskan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk melaksanakan HWPA tahun 2021 ini secara virtual. Meskipun secara umum jumlah kasus WNI di luar negeri tahun ini sudah berkurang dibandingkan tahun yang lalu, isu COVID-19 masih mewarnai kegiatan pelindungan WNI. Pada tahun 2021, beberapa negara masih mengalami gejolak sosial, politik, dan keamanan yang mengancam keselamatan dan keamanan WNI di luar negeri. Upaya dan kerja ekstra beyond the call of duty masih kami temukan dari para pelaksana tugas dan pegiat pelindungan di Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia maupun dari mitra-mitra kami baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Seluruhnya bahu-membahu memastikan kehadiran negara bagi WNI di luar negeri. Mulai dari kegiatan evakuasi, repatriasi, bantuan hukum, bantuan sosial, pendampingan, hingga penguatan sistem pelindungan terus dilakukan tanpa henti dan mengenal waktu. Para undangan yang kami hormati, proses penjaringan dan seleksi terhadap kandidat penerima HWPA telah dilakukan sejak bulan September 2021. Tahun ini, Dewan Juri menerima 90 aplikasi, rekor terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kandidat berasal dari wilayah tradisional dan non-tradisional pelindungan WNI.
Para kandidat utamanya diajukan oleh perwakilan RI, kementerian, lembaga, dan masyarakat madani. Peningkatan ini menunjukkan bahwa komitmen pelindungan terus di tengah-tengah ketidakpastian kondisi dunia pasca COVID-19. Rasa sense of ownership para pemangku kepentingan juga semakin luas. Kontribusi pihak-pihak non-pemerintah semakin signifikan, semangat pelindungan dan kolaborasi masih menjadi kunci keberhasilan diplomasi pelindungan. Seperti tahun 2020, tahun ini untuk kategori pemerintah daerah dan masyarakat madani di dalam negeri dilakukan secara langsung melalui wawancara dan kunjungan lapangan. Sementara kandidat dari luar negeri dan beberapa kandidat di dalam negeri diverifikasi oleh Dewan Juri secara virtual. Dalam menilai para kandidat, Dewan Juri berpedoman pada prinsip dan kriteria, yaitu pertama, beyond the call of duty, kesetaraan gender, proporsionalitas representasi dalam aspek wilayah dan latar belakang, kualitas inovasi, dan kesinambungan atau sustainability dari hasil kerja yang dilakukan. Melalui proses yang terbuka, adil, dan akuntabel, pada rapat tanggal 28 November 2021, Dewan Juri telah menetapkan 26 pemenang dari 8 kategori. Profil pemenang akan kita saksikan dalam penayangan video setelah ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tahun ini terdapat 19 individu dan 7 instansi atau lembaga penerima HWPA. Saya ingin mengungkapkan beberapa catatan yang menarik dari para penerima HWPA tahun ini. Dari aspek gender, 36% diantaranya adalah perempuan. Mereka adalah diplomat, jurnalis, kepala desa, pegawai negeri sipil, dan masyarakat madani. Ini menunjukkan bahwa pelindungan WNI bukan lagi tugas dan pekerjaan eksklusif bagi gender tertentu. Apapun profesi mereka, para Serikandi ini mampu berperan aktif dalam pelaksanaan misi pelindungan WNI dalam berbagai bentuk dan tantangannya. Ada yang memberikan pelayanan secara langsung, ada yang memberikan advokasi bagi korban KDRT, ada yang membangun sistem reintegrasi dengan fokus pada anak-anak pekerja migran Indonesia, dan ada pula yang membangun sistem rujukan bagi WNI perempuan yang bermasalah di luar negeri. Dari aspek kewarganegaraan, dari 26 pemenang pada tahun ini, 3 diantaranya adalah warga negara asing. Dari aspek keterwakilan, terdapat pegiat pelindungan yang mewakili kelompok agama, seperti pastor dan kiai. Dari aspek geografis, pemenang dari luar negeri berasal dari 13 negara, yaitu 9 negara di kawasan Asia dan Pasifik, 3 negara di kawasan Timur Tengah, dan 1 negara di kawasan Asia Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini juga merupakan milestone baru bagi Yayasan Wilayuda Pelindungan Award. Untuk pertama kalinya, penganugerahan diberikan kepada seorang diplomat Indonesia yang telah gugur dalam tugas di sebuah perwakilan RI yang tergolong rawan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan kasus-kasus WNI yang terdampak COVID-19, almarhum terpapar COVID-19 dan kehilangan jiwanya. Malam ini kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan bela sungkawa kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Kami berdoa semoga dedikasi dan perjuangan almarhum menjadi ibadah yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian khusus juga kita berikan kepada tim evakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan, yang telah menjalankan Mission Impossible atas dasar kemanusiaan dan perlindungan WNI
di tengah pandemi COVID-19 dan konflik bersenjata di Afghanistan. Para undangan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan kepada para dewan juri yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Meskipun di tengah-tengah pandemi, dewan juri tetap semangat untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri dengan sangat baik dan penuh dedikasi. Saya juga ingin memohon perkenan Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda, inspirator dan penggagas penganugerahan Hasan Wirayuda Pelindungan Award ini, untuk memberikan inspirasi bagi kita semua. Akhir kata, saya memohon perkenan Ibu Menteri Luar Negeri untuk dapat menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara malam penganugerahan Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award tahun 2021. Demikian laporan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat kepada para penerima HWPA tahun 2021. Semoga menjadi teladan bagi para pegiat pelindungan WNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Bapak Andi Rahmianto. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, program pelindungan WNI di luar negeri merupakan sebuah prioritas nasional dan juga prioritas diplomasi Indonesia. Tahun ini, di tengah pandemi, ada banyak sekali cerita-cerita luar biasa di balik upaya pelindungan WNI di luar negeri. Ada cerita suka, ada cerita duka, ada kisah haru yang menjadi inspirasi kita semua. Untuk itu, bersama kita saksikan program pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia 2021. Global COVID-19 masih jauh dari usai. Hingga kini, terhitung lebih dari 264 juta orang di dunia terinfeksi. Tak kurang dari 5 juta orang meninggal dunia. Upaya bersama untuk mengatasi pandemi COVID-19 terus dilakukan. Vaksin telah disuntikan dan protokol kesehatan terus digalakan. Namun risiko masih tetap tinggi dengan munculnya varian-varian baru yang ada saat ini. Pelaksana misi pelindungan WNI di luar negeri dituntut untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya di tengah bahaya pandemi dengan risiko keselamatan jiwa. Di saat yang sama, kondisi politik dan keamanan di dunia terus bergerak dinamis. Di tengah situasi yang tak pasti, kehadiran negara menjadi suatu kepastian yang dinantikan seluruh anak negeri dimanapun mereka berada. Bahwa negara pasti hadir. Dalam krisis, dalam konflik, dalam situasi bahaya, dalam berbagai kesulitan, negara akan terus hadir untuk mengayomi, untuk melindungi, untuk membantu, merangkul semua elemen bangsa, merangkul semua mitra untuk membangun ekosistem pelindungan yang utuh, kuat, dan berkesinambungan. Bersama mewujudkan janji konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tanah air. Demi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon perkenan kesediaan dari Ketua Dewan Pengarah Hasan Wirayuda, Pelindungan WNI Award 2021, Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda untuk dapat memberikan sambutan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi, para pejabat pimpinan Kementerian Luar Negeri, hadirin yang saya hormati. Waktu berlalu dengan cepat. Kali ini kita merayakan HWPA ke-7. Banyak yang sudah kita kerjakan, banyak pula yang belum. Perlindungan warga merupakan kerja yang tiada akhir. Karena itu tidak ada tempat untuk kita cepat puas diri atau complacence. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, 275 juta, dan dengan status sebagai low middle income country, skala atau magnitude permasalahan yang kita hadapi dalam perlindungan warga sangatlah besar. Menengok 2 dekade ke belakang, patut kita syukuri apa yang kita sudah raih. 20 tahun yang lalu kita menempatkan perlindungan warga sebagai misi diplomasi yang penting. Kita juga menempatkan perlindungan warga dalam paradigma baru. Pertama, tidak cukup kita menyandarkan misi itu hanya pada Undang-Undang Hubungan Luar Negeri ataupun Konvensi Wina 1963 tentang pelindungan kekonsuleran, tetapi langsung bersumber pada amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu dari 5 tujuan mengapa negara ini didirikan. Kedua, mengubah tampilan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri untuk tidak berada di Menara Gading dan bukan institusi yang elitis, tetapi membumi, yang turun melayani warga yang memerlukan bantuan dengan segala gelar diplomatik, aturan protokol, dan preseans. Mudah sekali kehidupan diplomasi tergelincir menjadi feodalis baru yang memperkuat elitisme. Membenahi budaya kerja atau corporate culture, karena itu menjadi program yang sangat penting. Upaya membentuk jiwa semangat diplomat pejuang yang memiliki empati dan sikap mengemong terhadap warga yang seringkali tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Hanya dengan begitu, diharapkan diplomat Indonesia yang mampu melayani warga dengan cepat, mudah, murah, dan ramah. Percayalah, dari berbagai masalah diplomasi yang pernah saya tangani selama menjalani karir 41 tahun sebagai diplomat, bagi saya perlindungan warga membawa kepuasan tersendiri, bahkan kepuasan tertinggi. Prestasi dapat membantu orang lain yang mengalami kesusahan, itu merupakan kebanggaan tersendiri. Pada waktu krisis moneter yang menerpa Indonesia pada tahun 1997-1998, sebagai Duta Besar Indonesia di Kairo, saya mempunyai 2.500 mahasiswa. Pada Januari 1998, separuhnya sudah tidak bisa makan, literally, karena orang tua mereka di Indonesia tidak lagi mampu mengirim biaya hidup. Ataupun kalaupun mampu, bank-bank kita sudah tidak dipercaya lagi. Alhamdulillah, dengan niat baik untuk menolong dan dengan penuh empati, kerja gotong royong 1 bulan, semua mahasiswa dapat kami berikan beasiswa untuk 2 tahun ke depan, yaitu selama masa krisis. Niat memulangkan 60% mahasiswa ke Indonesia kami urungkan. Bagi saya, keberhasilan menyelamatkan 2.500 mahasiswa pada masa krisis seperti suatu mukjizat.
Salah satu mahasiswa yang terselamatkan pada generasi itu adalah Ustadz Kondang Dr. Abdul Somad. Ada korelasi antara keberhasilan penyelamatan mahasiswa dari krisis moneter 1997-1998 dengan lengsernya Presiden Soeharto. Berkat hubungan yang sangat baik antara KBRI dengan mahasiswa, pertemuan Presiden Soeharto dengan para mahasiswa di Wisma Duta pada tanggal 12 Mei 1998 berlangsung dengan suasana yang sejuk dan damai, jauh dari suasana protes. Ketika pada awal reformasi Presiden Soeharto ditolak oleh para mahasiswa di Indonesia, di Kairo pertemuan Presiden Soeharto berlangsung dengan damai dan santai. Dan dalam suasana itulah Presiden Soeharto memberikan pernyataan yang menggemparkan Indonesia. Karena beliau menyatakan, saya bersedia untuk lengser. Akhirnya saya menyampaikan selamat kepada penerima Hasan Wirayuda Perlindungan Awards. Saya ikut bangga atas prestasi yang saudara-saudara capai dalam memenuhi amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda. Selanjutnya kami mohon perkenan kesediaan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi, untuk dapat menyampaikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Hasan Wirayuda, para anggota Dewan Juri, Ibu Bapak hadirin sekalian. Selama tahun 2021, tantangan kerja pelindungan WNI di luar negeri sangat besar. Dari pandemi COVID-19 hingga krisis politik dan keamanan di berbagai negara. Dari kasus pidana yang dihadapi WNI hingga masalah ABK. Dari penyelamatan hukuman mati hingga kejahatan TPPU. Namun alhamdulillah semua bisa kita selesaikan dengan baik. Saya tahu apa yang dikerjakan teman-teman di lapangan bukanlah sesuatu yang mudah. Risiko yang dihadapi juga tidak kecil. Semua itu dapat kita kerjakan karena kerja diplomasi pelindungan telah menjadi bagian prioritas diplomasi Indonesia. Mindset pelindungan terhadap WNI telah terpatri dalam pikiran dan jiwa para diplomat kita di seluruh dunia. Ibu bapak yang saya hormati, saya ingin mengambil satu contoh upaya pelindungan yang dapat kita ambil pelajaran di tahun 2021, yaitu evakuasi 26 WNI dari Afghanistan dan 7 warga negara asing. Menurut saya, ini adalah satu proses evakuasi yang paling rumit dengan resiko gagal yang sangat tinggi. Tidak sedikit pesawat dari negara lain yang gagal mengangkut warganya karena berbagai situasi lapangan yang sangat cair pada saat itu. Sejak awal, evakuasi ini kita desain dengan sangat hati-hati dan low-key. Tentunya ini kita lakukan untuk menjaga keselamatan para calon evakue dan juga menjaga kelancaran rencana proses ekstraksi. Sekali lagi, terima kasih kepada tim evakuasi dan tentunya penghargaan tinggi kepada Direktur BWNI. Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin sejenak mengajak Ibu Bapak melihat data diplomasi pelindungan di masa pandemi dalam 2 tahun terakhir ini. Kita memberikan bantuan terhadap lebih 7.000 WNI di luar negeri yang terpapar COVID-19. Kita memfasilitasi kepulangan lebih 237.000 WNI ke Indonesia.
kita juga memfasilitasi lebih dari 28.000 ABK niaga dan perikanan dari 32 negara ke tanah air. Dan 800.000 paket lebih bantuan sembako telah disalurkan. Pemerintah juga memfasilitasi program vaksinasi bagi WNI kelompok rentan dan staf perwakilan Republik Indonesia di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Pasifik yang belum mendapatkan akses vaksin di negara setempat. Di samping menangani pelindungan terkait COVID, misi juga hadir untuk menangani kasus-kasus khusus selama 2021. 5 WNI berhasil diselamatkan dari ancaman hukuman mati. 4 WNI berhasil diselamatkan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Dan saat ini, alhamdulillah, tidak ada lagi WNI yang masih menjadi korban penyanderaan di luar negeri. Ibu Bapak, inovasi juga harus terus kita jalankan untuk memaksimalkan pelindungan. Misalnya, kita terus mendorong agar aplikasi Safe Travel terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi sehingga dapat meningkatkan rasa aman pada saat WNI bepergian di masa pandemi. Hadirin sekalian, semua capaian misi pelindungan ini tentunya tidak jatuh dari langit. Capaian ini ada karena buah dari kerja keras, buah dari kerja bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan misi pelindungan ini. Penganugerahan Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award malam ini merupakan cerminan apresiasi kita kepada semua pelindung WNI. Selamat kepada para penerima award. Dan sekali lagi, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi penyerahan penghargaan, izinkan saya mengajak Ibu dan Bapak untuk melihat profil para dewan juri yang telah menilai, menyeleksi, dan memilih individu dan institusi terbaik penerima Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Inilah dia para dewan juri Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Andi Rahmianto, Ketua Dewan Juri, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kepala Protokol Negara, Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina 2017-2020. Profesor Hikmahanto Juwana, Anggota Dewan Juri, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Anggota Governing Council, Indonesian Chapter, ASEAN Law Association, Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin, Anggota Dewan Juri, Guru Besar Hak Asasi Manusia dan Gender UIN Sunan Kalijaga, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Komisioner HAM pada Organisasi Kerjasama Islam 2012 sampai 2018. Rafendi Jamil, Anggota Dewan Juri, Senior Advisor Human Rights Working Group, Pegiat HAM dan Demokrasi di Indonesia dan ASEAN, Direktur Amnesty International untuk kawasan Asia Tenggara dan Pasifik 2016 sampai 2017. Yunianti Huzaifah, Anggota Dewan Juri, Pegiat dan Praktisi Pelindungan Perempuan dan Anak, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2015 sampai 2020, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2011 sampai 2014. Teguh Hendro Cahyono, Anggota Dewan Juri, Deputi Bidang Penempatan BP2MI 2017 sampai 2020, Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur 2005 sampai 2010.
berkecimpung di dunia ketenaga kerjaan luar negeri sejak tahun 1995. Dharma Kirti Shailendra Putra, anggota Dewan Juri, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi 2013 sampai 2016, penerima Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award tahun 2015 untuk kategori Kepala Perwakilan RI. Suwarjono, anggota Dewan Juri, founder dan editor-in-chief Suara.com, Wakil Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia. Yuda Nugraha, Sekretaris Dewan Juri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Baiklah, itu tadi sekilas profil para Dewan Juri Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak anggota Dewan Juri yang sudah hadir secara daring pada malam hari ini. Kini izinkan kami mengundang perkenan perwakilan dari Dewan Juri untuk menyampaikan sekilas mengenai proses penjurian dan pemilihan para penerima award tahun ini. Kami persilahkan kepada yang pertama adalah Ibu Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin dan dilanjutkan dengan Bapak Dharma Kirti Shailendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar, Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Bapak Cep-Cep Hermawan, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Bapak Andi Rahmianto, para pejabat Eselon 1, Kementerian dan Lembaga, para pimpinan instansi, pusat dan daerah, serta para hadirin sekalian. Suatu kehormatan bagi kami, Dewan Juri, pada Hasan Wirayuda Award Perlindungan Warga Negara Indonesia dapat hadir pada malam yang sangat penting ini, serta terlibat konstruktif di tengah-tengah para pegiat dan pemerhati perlindungan warga negara Indonesia, terutama di luar negeri. Tahun ini adalah tahun ke-7 kami mendapatkan kepercayaan dari Ibu Menteri Luar Negeri sebagai anggota Dewan Juri Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award. Penjurian ini merupakan komitmen meneruskan misi pengarus utamaan pelindungan WNI yang dicetuskan oleh Excellency Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda dalam diplomasi Indonesia. Perlindungan inklusif dan paripurna merupakan wujud menghadirkan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selama 7 tahun tersebut, kami terlibat aktif mengamati, menggali informasi, serta menyelami berbagai kiat, strategi, inovasi, dan terobosan para pegiat, pemerhati, pejuang, khususnya mereka yang ada di garda depan dalam perlindungan di luar negeri, serta proses selanjutnya di dalam negeri, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari diplomat, warga sipil, jurnalis, militer, hingga masyarakat madani. Adalah kebanggaan tersendiri bagi kami membersamai bagaimana diplomasi perlindungan terus tumbuh dan berproses, bukan sekedar melaksanakan tugas birokratik, namun kian mengakar menjadi panggilan jiwa, bahkan beyond call of duty, serta melangkah extra mile dari sekedar bertugas. Ibu, Bapak, dan para hadirin yang kami hormati, tahun ini kami menerima 90 kandidat yang diusulkan oleh berbagai kalangan, baik melalui situs HWPA, surat resmi, maupun Bravax dari perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses penilaian administratif dan
verifikasi termasuk wawancara dengan kandidat terpilih dan para penerima manfaat, Dewan Juri mengusulkan 26 kandidat penerima HWPA tahun 2021 kepada Menteri Luar Negeri dengan pertimbangan aspek gender, di mana jumlah kandidat perempuan dan laki-laki relatif seimbang. Sementara dari aspek keterwakilan wilayah, terdapat sejumlah wilayah non-tradisional yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada tahun ini. Pada tahun 2021 ini juga terdapat beberapa kemajuan baru di dalam proses penilaian. Pertama, munculnya kategori baru, yakni media sosial dan influencer. Kategori ini merupakan respon sekaligus mengakomodir penyebaran informasi yang tidak lagi didominasi oleh media massa, melainkan juga oleh media sosial. Kami melihat adanya keperluan memberikan apresiasi pada individu atau akun media sosial yang memberikan andil positif dalam diplomasi pelindungan WNI. Kedua, pemberian penghargaan bagi masyarakat madani di dalam negeri. Konsep baru ini berangkat dari pemikiran bahwa migrasi merupakan suatu siklus yang tidak berhenti pada saat WNI pergi ke luar negeri, namun berlanjut hingga mereka kembali ke tanah air. Demikian pula proses penyelesaian kasus WNI di luar negeri tidak serta-merta berhenti dengan selesainya kasus di luar negeri atau kembalinya mereka ke tempat asal. Siklus tersebut membutuhkan tahapan reintegrasi dan rehabilitasi yang melibatkan pihak-pihak di dalam negeri. Tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat madani. Para undangan yang kami hormati, penilaian Dewan Juri pada HWPA 2021 tentunya tidak terlepas dari kondisi aktual yang kita hadapi saat ini, yakni pandemi COVID-19. Dalam proses penjurian, kami telah menyaksikan banyak pegiat pelindungan WNI yang telah menunjukkan keberanian, mengambil risiko, mempertaruhkan nyawa, beyond call of duty, dan ketulusan. Berjuang untuk melindungi warga negara kita di luar negeri, serta pemulangan sampai tempat asal dengan aman. Di saat yang sama, kami juga melihat munculnya inovasi-inovasi di samping konsistensi dan kegigihan dalam proses pembangunan dan pengembangan sebuah sistem perlindungan dalam pelayanan publik. Ini pun sebuah bentuk perjuangan tersendiri. Sistem perlindungan adalah alat ukur kematangan suatu negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi warganya. Inisiatif, inovasi, dan kreativitas dalam membangun dan mengembangkan sistem perlindungan yang berkualitas dan akuntabel adalah sebuah investasi jangka panjang dan manfaatnya akan kita rasakan jauh setelah acara malam ini. Inilah yang perlu mendapatkan apresiasi kita semua. 7 tahun mengawal Hasan Wirayuda Perlindungan WNI, memberi hikmah dan benang merah pada tiap pejuang pelindungan, bahwa pelindungan adalah suatu tugas bersama, mutlak menuntut kerjasama, kolaborasi, kemitraan antara para pemangku kepentingan. Tugas ini mustahil dilakukan seorang diri atau sepihak, tetapi saling membutuhkan sehingga capaiannya merupakan milik dan kebaikan bersama. Kedua, kesuksesan pelindungan hanya dapat dicapai dengan ketulusan, semangat berkorban, lepas dari kepentingan-kepentingan individual ataupun sektoral. Yang terakhir, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari profesinya, maupun di mana saja dan dalam bentuk apapun, karena sejatinya membantu
melindungi sesama adalah panggilan jiwa bagi kita semua, sebuah panggilan kemanusiaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin dan Bapak Dharma Kirti Shailendra Putra. Ibu, Bapak hadirin yang kami hormati, tibalah kita di puncak acara hari ini, yakni prosesi penyerahan Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Adapun Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021 terdiri dari 8 kategori, yakni Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Staf Perwakilan Republik Indonesia, Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri, Mitra Kerja Perwakilan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Masyarakat Madani, Jurnalis dan Media, serta kategori khusus. Adapun kriteria dan penilaian berdasarkan kepada: pertama, kemampuan, keahlian, akses dan jejaring kerja yang telah dicurahkan dalam upaya pelindungan WNI. Kedua, peran aktif dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri. Ketiga, upaya dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap isu pelindungan WNI. Dan terakhir, sistem, kebijakan, program, ataupun inovasi yang telah dibuat di bidang pelindungan WNI. Ibu, Bapak hadirin yang kami hormati, inilah dia 8 kategori Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Kategori Kepala Perwakilan RI, kategori Staf Perwakilan RI, kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri, kategori Mitra Kerja Perwakilan RI, kategori Pemerintah Daerah, kategori Masyarakat Madani, kategori Jurnalis Media, kategori khusus. Kategori pertama, Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Kategori Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Kepala Perwakilan Bambang Soeharto, Konsul Jenderal RI di Pineng. Bambang Soeharto telah menjadi Konsul Jenderal RI di Pineng sejak Oktober 2019. Sebagai Konsul Jenderal, beliau telah membangun sejumlah perubahan di KJRI Pineng guna meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa capaiannya antara lain peluncuran sistem pembayaran layanan atau SIMPL, sistem informasi nomor antrean imigrasi atau SINAMI, dan sistem informasi nomor antrean konsuler atau SINAKO. Ketiga sistem terbukti efektif untuk mempercepat sekaligus meningkatkan akuntabilitas proses pelayanan publik di KJRI Pineng. Bambang Soeharto juga aktif membangun hubungan erat dengan seluruh masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Pineng dan turun langsung memberikan layanan melalui program jemput bola ke kantung-kantung WNI hingga menghadiri persidangan kasus-kasus WNI yang bersifat high profile. Fahri Sulaiman, Konsul RI di Songkhla. Fahri Sulaiman adalah seorang diplomat yang telah berkecimpung di isu perlindungan sejak awal karirnya. Menjabat sebagai Konsul RI di Songkhla sejak 2018, beliau dikenal akrab dengan komunitas WNI di Thailand Selatan, khususnya para mahasiswa dan anak buah kapal. Beliau turun langsung dalam penanganan sejumlah kasus hukum yang melibatkan WNI dan kapal-kapal berbendera Indonesia, termasuk kasus KM Kia. Fahri Sulaiman berhasil memfasilitasi pemulangan kapal tersebut kepada pemiliknya yang sah di Indonesia. Tak hanya itu, ia juga berperan besar dalam proses pemulangan WNI terlantar asal Aceh. Koordinasi transfer detensi 51 WNI nelayan asal Aceh Timur ke Bangkok Detention Center.
serta utamanya dalam pemberian bantuan logistik kepada WNI di Thailand Selatan di masa pandemi COVID-19. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021 kategori Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Perkenankan kami mengundang para pemenang untuk berfoto bersama dengan Kementerian Luar Negeri. Baik, mohon kiranya sertifikat dapat ditunjukkan ke kamera. Baik, 1, 2, 3. Kami ulangi, 1, 2, 3. Selamat sekali lagi kepada kategori Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kategori Staf Perwakilan Republik Indonesia. Staf Perwakilan Almarhum Antonius Bali Prasetya Nugroho, mantan pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Port Moresby. Almarhum Antonius Nugroho merupakan seorang diplomat Indonesia yang bertugas di KBRI Port Moresby dan gugur dalam masa penugasan. Semasa hidupnya, beliau telah menangani ratusan pekerja migran Indonesia di Papua Nugini, termasuk proses repatriasi mereka ke tanah air. Situasi keamanan di Papua Nugini menjadikan KBRI Port Moresby sebagai salah satu perwakilan RI rawan di dunia. Di tengah situasi yang begitu menantang dan penuh keterbatasan, almarhum Antonius Nugroho dengan tulus, konsisten dan gigih melaksanakan tugas-tugas pelindungan WNI. Saat bertugas memfasilitasi repatriasi PMI pada tanggal 25 Maret 2021, beliau terinfeksi COVID-19. Almarhum sempat mendapatkan perawatan medis, namun kemudian meninggal dunia pada 20 April 2021. Upi Dewi Marsiana, pelaksana fungsi konsuler KJRI Jeddah, Arab Saudi. Upi Dewi Marsiana adalah salah satu diplomat perempuan Indonesia yang bertugas di kawasan Timur Tengah untuk melaksanakan fungsi pelindungan WNI. Sejak awal karirnya, Upi Dewi Marsiana telah berkecimpung di isu kekonsuleran dan pelindungan warga negara. Sebagai pelaksana fungsi konsuler pada KJRI Jeddah, Upi Dewi Marsiana dikenal sebagai figur yang berdedikasi tinggi, penuh empati, dan kaya akan pengalaman. Dalam tiap kasus yang ditangani, beliau menjalin hubungan baik dengan para WNI tersebut serta keluarga mereka di tanah air. Semangat kepedulian dan keberpihakannya menjadi aset penting dalam memperjuangkan hak-hak WNI melalui proses hukum yang panjang di Arab Saudi, khususnya pada kasus-kasus klaim kompensasi seperti diat. Mayang Anggraini Rahawestri, pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Singapura, Singapura. Mayang Anggraini Rahawestri adalah sosok diplomat madya yang bertugas pada fungsi protokol dan konsuler di KBRI Singapura. Beberapa peran utamanya adalah mengelola penampungan WNI bermasalah di KBRI Singapura dan menyelesaikan kasus-kasus WNI. Dalam mengelola penampungan, Mayang membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak di Singapura, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Meski beban kerja tergolong berat, Mayang terbukti secara konsisten mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Salah satu capaiannya adalah mengupayakan pembebasan seorang WNI dari vonis hukuman mati. Dwi Monika Mestasari Lahamendu, pelaksana fungsi konsuler KBRI Manila, Filipina. Dwi Monika Mestasari menjabat sebagai sekretaris ketiga fungsi konsuler pada KBRI Manila. Meski tergolong diplomat muda, beliau mampu membangun jejaring kerjasama yang begitu baik dengan berbagai pihak di Filipina.
Kekuatan jejaring dan relasinya yang begitu luas bermanfaat bagi penyelesaian kasus-kasus WNI di Filipina yang ditanganinya. Salah satu catatan capaian kinerjanya adalah fasilitasi pemulangan 2.414 PMI dan ABK di tengah tantangan situasi pandemi COVID-19. Rian Juanda, penata Kanselerai KBRI Kabul, Afghanistan. Rian Juanda bertugas di KBRI Kabul sebagai penata Kanselerai. Terlepas dari jabatan resminya, beliau adalah sosok penting dalam proses evakuasi WNI dari Afghanistan pada bulan Agustus 2021 lalu. Di tengah situasi keamanan kota Kabul yang begitu mengkhawatirkan, Rian Juanda mampu tetap fokus dalam mempersiapkan proses evakuasi. Mulai dari memetakan jalur evakuasi, mendata para peserta program evakuasi, baik WNI maupun WNA, mengurus flight clearance bagi pesawat evakuasi, hingga melakukan koordinasi berkala dengan Kementerian Luar Negeri. Keberanian dalam melaksanakan tugas pelindungan, beyond the call of duty, menjadi inspirasi bagi kita semua. Muayyad Abud Abbas, pegawai setempat KBRI Baghdad, Irak. Muayyad Abud Abbas adalah salah satu pegawai setempat yang telah bekerja di KBRI Baghdad sejak lama. Ia pernah bertugas mengamankan gedung dan arsip-arsip penting KBRI Baghdad ke situasi genting yang memaksa kegiatan operasional perwakilan RI harus dipindahkan ke Aman. Sehari-harinya, ia bertugas membantu pejabat fungsi konsuler. Muayyad memiliki jejaring relasi yang luas dan dikenal loyal serta berdedikasi tinggi. Meskipun seringkali mendapatkan ancaman bahaya saat bertugas, ia teguh dan konsisten melaksanakan tugas-tugas pelindungan, khususnya menyelesaikan kasus-kasus PMI yang masuk secara non-prosedural ke Irak. Aung Suu Mo, pegawai setempat KBRI Yangon, Myanmar. Aung Suu Mo merupakan pegawai setempat KBRI Yangon yang telah bekerja sejak usia 18 tahun. Ia adalah ujung tombak pelindungan WNI di Myanmar yang selalu sigap 24 jam dalam melindungi WNI yang memerlukan bantuan. Selamat kepada para pemenang Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021, kategori staf perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya kami mengundang para pemenang untuk dapat berfoto bersama. Baik, mohon kiranya sertifikat dapat diperlihatkan ke kamera. Baik, saya aba-aba. 1, 2, 3. Baik, kami ulangi sekali lagi. Baik, 1, mohon izin untuk kamera HP agar tidak terlihat di layar. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat sekali lagi kepada para pemenang. Dan selanjutnya kita beranjak ke kategori ketiga, Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri. Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan salah satu pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam proses pemulangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri di masa pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2021, tidak kurang dari 2.000 orang pekerja migran Indonesia telah dipulangkan melalui pintu perbatasan di Nunukan. 95% diantaranya berasal dari daerah-daerah lain di Indonesia. Pemulangan WNI dan pekerja migran dalam situasi pandemi COVID-19 membutuhkan upaya khusus guna memastikan seluruh protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat demi keselamatan kesehatan publik. Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan merupakan sebuah unit kerja eselon 2 di Kementerian Kesehatan.
Direktorat ini berperan penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tingkat nasional. Sejak awal pandemi COVID-19, Direktorat Surveillance telah melakukan beragam upaya, di antaranya sosialisasi peraturan nasional, penyiapan sarana dan prasarana karantina, dan membuka pelayanan vaksinasi di fasilitas karantina guna melindungi kesehatan masyarakat. Kontribusi Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan menjadi kunci penting dalam memastikan keamanan dan kesehatan ribuan WNI yang kembali dari luar negeri, sekaligus para petugas pelaksana program repatriasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak adalah sebuah unit kerja eselon 2 di Kementerian Sosial. Selama ini, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak telah menjadi mitra strategis Kementerian Luar Negeri dalam penanganan kasus-kasus anak Indonesia yang tidak terdokumentasi di luar negeri. Sebagian besar dari anak-anak tersebut merupakan anak pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Taiwan, Malaysia, dan Timur Tengah. Keterlibatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dinilai penting untuk menjamin pelindungan terhadap hak-hak dasar anak dalam proses pemulangan, khususnya anak-anak yang kembali ke tanah air tanpa orang tua kandungnya. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak mengupayakan reunifikasi dengan keluarga, sekaligus memonitor perkembangan rehabilitasi sosial anak-anak tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menangani pemulangan puluhan ribu pekerja migran Indonesia yang masuk melalui Batam dan Tanjung Pinang. Mayoritas pekerja migran tersebut berasal dari Malaysia dan Singapura. Guna mengantisipasi lonjakan pemulangan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyiapkan sejumlah fasilitas penampungan serta sarana dan prasarana pendukung untuk karantina kesehatan. Penanganan pemulangan WNI dan pekerja migran Indonesia dalam skala besar ini melibatkan seluruh instansi terkait di Provinsi Kepulauan Riau, serta koordinasi taktis dengan berbagai instansi di tingkat pusat, termasuk Kementerian Luar Negeri. Selamat kepada para pemenang Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyapa Gubernur Kepulauan Riau dan juga Bupati Nunukan yang telah hadir bersama kita di sini melalui Zoom secara virtual. Selamat malam Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Selanjutnya, mohon maaf, selamat malam Bapak Gubernur dan Ibu Bupati. Terima kasih. Selanjutnya kepada para pemenang kami mengundang untuk bisa berfoto bersama. Boleh diperlihatkan sertifikatnya Ibu dan Bapak? Baik, mohon izin bisa diperlihatkan sertifikatnya ke kamera kepada para pemenang. Boleh sedikit diatur posisi agar terlihat di kamera, Bapak? Baik, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi kami akan ambil fotonya, mohon sertifikat bisa diletakkan. Kita akan mengambil gambar tanpa sertifikat. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021, kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya kita beranjak ke kategori keempat, yakni kategori Mitra Kerja Perwakilan Republik Indonesia. Mitra Kerja Perwakilan RI. Maher Slebi, Mitra Kerja KBRI Damaskus.
Maher Selebi merupakan petugas penghubung KBRI Damaskus yang mendukung pelaksanaan fungsi pelindungan WNI di Latakia, Tartus, Homs dan Hama, serta Suriah. Salah satu tugasnya adalah mengelola tempat penampungan WNI di Latakia dan Aleppo. Ia memilih untuk meninggalkan profesinya sebagai pengusaha demi bergabung dengan KBRI Damaskus dan menjalankan tugas-tugas pelindungan. Bermodalkan dedikasi pada tugas dan kecintaan pada Indonesia, Maher Selebi berkali-kali mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pekerja migran Indonesia di kawasan konflik bersenjata untuk dibawa ke wilayah aman. Ami Dewayani, Mitra Kerja KJRI Sydney. Ami Dewayani, seorang diaspora Indonesia, secara sukarela mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengedukasi, mengadvokasi, dan memberikan bantuan kepada WNI korban kekerasan dalam rumah tangga dan WNI yang tersangkut masalah dengan suami warga negara Australia. Ia juga turut berkontribusi mengembangkan sistem pelindungan terhadap WNI perempuan dalam kondisi rentan di Australia. Thomas Nathaniel Egbert, Mitra Kerja KBRI Wellington. Thomas Nathaniel Egbert adalah seorang diaspora Indonesia yang bermukim di Tonga, sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik sekitar 2.000 km dari Selandia Baru yang rawan bencana alam. Beliau telah banyak membantu anak buah kapal WNI yang terlantar di Tonga. Tidak hanya membantu pemulangan mereka ke tanah air, Thomas Nathaniel Egbert juga mengadvokasi para anak buah kapal dan memulangkan jenazah mereka yang meninggal dunia. Semua dilakukan secara tulus dan menggunakan modal pribadi yang dimilikinya. Kontribusinya dalam memberikan pelindungan di tengah berbagai keterbatasan hanya berlandaskan semangat nasionalisme dan kemanusiaan, menjadikan Thomas Nathaniel Egbert layak menjadi teladan bagi para pegiat isu pelindungan WNI di luar negeri. Selamat kepada para pemenang Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021, kategori Mitra Kerja Perwakilan Republik Indonesia. Selanjutnya izinkan kami mengundang para pemenang untuk dapat berfoto bersama. Baik, mohon kiranya sertifikat dapat ditampilkan ke kamera. Mohon agar sertifikat tidak menghalangi wajah dari para pemenang. Baik, kami akan ambil gambarnya. 1, 2, 3. Selanjutnya mohon sertifikat bisa diletakkan. Kita akan ambil gambar sekali lagi. Baik, sertifikat diletakkan dulu. Bapak, mohon izin. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, beranjak kita ke kategori kelima dari Hasan Wirayuda, Pelindungan WNI Award 2021, yakni kategori Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah. Yeni Setiati, Kepala Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selaku Kepala Desa Babakan Gebang, Kabupaten Cirebon, Yeni Setiati membentuk Satgas Pelindungan PMI, mengedukasi masyarakat terkait migrasi aman, dan melakukan pendataan purna PMI dan calon PMI untuk memudahkan pengawasan dan pelindungan. Triningsi Jusprihanti Rahayu, Kabid Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Dalam kepemimpinannya sebagai Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tulung Agung, Saudari Triningsi menginisiasi Peraturan Bupati Kabupaten Tulung Agung tentang pembentukan layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di Tulung Agung. Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Desa Taman Endah, Provinsi Lampung,
memiliki sejumlah program kerja yang berorientasi pada penguatan pekerja migran Indonesia Purna dan keluarganya. Pemerintah desa ini membentuk Koperasi PMI Purna Maju Lestari pada tahun 2017 yang bergerak dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan yang terus berkembang hingga saat ini. Koperasi ini merupakan koperasi PMI Purna pertama di luar Pulau Jawa. Selain membentuk koperasi, Desa Taman Endah melakukan advokasi bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah, serta aktif memberdayakan komunitas keluarga pekerja migran Indonesia. Selamat kepada para pemenang kategori pemerintah daerah untuk Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Dalam kesempatan ini, izinkan kami juga menyapa Bupati Tulung Agung yang telah hadir bersama kita secara virtual melalui Zoom. Selanjutnya, kami mohon kesediaan para pemenang untuk dapat berfoto bersama. Baik, mohon sertifikat bisa diperlihatkan ke kamera. Baik, saya aba-aba. Mohon agar sertifikat tidak menghalangi wajah. 1, 2, 3. Mohon sertifikat bisa diletakkan Ibu dan Bapak. Sertifikat untuk diletakkan, Ibu, mohon izin. Ibu Yeni, ya, baik. Kami akan ambil gambar sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ibu, Bapak hadirin yang kami hormati, Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021, kategori Masyarakat Madani. Masyarakat Madani. Solomon Islands Indonesia Friendship Association. Masyarakat Madani di Kepulauan Solomon. Solomon Islands Indonesia Friendship Association didirikan tahun 2007 dan beranggotakan warga negara Indonesia yang berada di Solomon Islands. Organisasi ini sejak lama menjadi mitra strategis KBRI Port Moresby dalam memberikan pelayanan dan pelindungan bagi WNI di Solomon Islands, khususnya para pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalah dan ingin kembali ke tanah air. Selain memberikan advokasi, Solomon Islands Indonesia Friendship juga aktif menggalang solidaritas dan komunikasi antara WNI di negara tersebut. Pastor Krisantus Paskalis, Ketua Komisi Migran dan Keadilan Perdamaian Kepulauan Riau. Pastor Krisantus Paskalis merupakan Ketua Komisi Migran dan Keadilan Perdamaian Kepulauan Riau. Romo Paskalis aktif mengadvokasi para korban perdagangan orang di Batam, khususnya perempuan dan anak. Peran aktif Komisi Migran dan Keadilan Perdamaian Kepulauan Riau di bawah kepemimpinannya telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Kota Batam melalui penghargaan dari Wali Kota Batam pada bulan Maret 2021 lalu. Tidak hanya bermitra dengan pemerintah daerah, Romo Paskalis juga aktif meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang dan pentingnya pelindungan bagi perempuan dan anak. Muhammad Kholili, pegiat advokasi bagi pekerja migran Indonesia. Muhammad Kholili adalah seorang pegiat advokasi pekerja migran Indonesia. Ia mendirikan Migran Aid Indonesia bersama beberapa orang PMI pada tahun 2014. Lembaga tersebut berfokus pada advokasi dan perlindungan bagi keluarga pekerja migran Indonesia, khususnya anak-anak. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang kategori Masyarakat Madani Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Kami mengundang para pemenang untuk dapat berfoto bersama. Baiklah, agar sertifikat bisa ditampilkan ke kamera. Mohon agar sertifikat tidak menutupi wajah. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya agar sertifikat bisa diletakkan. Saya ambil gambar lagi.
1, 2, 3. Terima kasih dan selamat kepada para pemenang kategori masyarakat madani. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita beranjak ke kategori ke-7 dari Hasan Wirayuda, Pelindungan WNI Award 2021. Kategori Jurnalis dan Media. Jurnalis Media. Afid Hidayat, jurnalis Tempo. Afid Hidayat adalah seorang jurnalis muda yang bekerja di Tempo. Ia memiliki ketertarikan khusus terhadap isu-isu kemanusiaan. Beberapa reportase investigatifnya mengungkap isu praktik perbudakan yang dialami oleh anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing. Flora Librayanti Karo, jurnalis Gatra. Flora Librayanti Karo merupakan salah satu jurnalis di Gatra. Ia memiliki ketertarikan terhadap isu pelindungan hak-hak pekerja migran Indonesia. Salah satu artikelnya berjudul Jalan Panjang Melindungi Pekerja Migran Indonesia, menggambarkan permasalahan yang dialami oleh PMI sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Miftahul Khoiri, influencer, pemilik Mukidi Channel. Miftahul Khoiri merupakan seorang influencer di media sosial. Pemilik channel YouTube Mukidi Channel dengan 95.000 followers tersebut memanfaatkan platform media sosialnya untuk menjelaskan hak-hak pekerja migran di Malaysia. Keberadaan kanal YouTube menjadi alat efektif untuk mengedukasi sekitar 2 juta pekerja migran Indonesia di negara tersebut. Dengan jejaring relasi luas, Miftahul Khoiri menjadi mitra penting KBRI Kuala Lumpur dalam mendorong percepatan penanganan kasus-kasus PMI di Malaysia. Selamat kepada para pemenang kategori jurnalis dan media. Selanjutnya kami mengundang para pemenang kategori jurnalis dan media untuk dapat berfoto bersama. Baik, mohon sertifikat dapat diperlihatkan ke kamera. 1, 2, 3. Selanjutnya sertifikat dapat diletakkan dulu, Ibu dan Bapak. Kita ambil gambar sekali lagi. 1, 2, 3. Selamat kepada para pemenang kategori jurnalis dan media. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati. Kategori ke-8 dari Hasan Wirayuda, Pelindungan WNI Award 2021. Kategori khusus. Kategori khusus. Tim Evakuasi WNI Kabul, Afghanistan. Tim evakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan merupakan gabungan dari pejabat dan staf Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara. Pada bulan Agustus 2021, tim ini telah berhasil mengevakuasi 26 WNI dan 7 WNA dari Afghanistan di tengah ancaman keselamatan akibat pergantian kekuasaan. Langkah ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan pelindungan. Selamat kami ucapkan kepada seluruh pemenang Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kerja keras, kepedulian, dedikasi, dan semua kontribusi yang telah dilakukan dalam upaya pelindungan WNI kita di luar negeri. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini, izinkan kami mengundang kesediaan Ibu Veronica Setiasih, Ibu dari almarhum Antonius Bali Prasetya Nugraha, mantan pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Port Moresby, untuk memberikan sepatah dua patah kata, mewakili pemenang Hasan Wirayuda Pelindungan WNI Award 2021. Izin Ibu masih mute audionya, boleh di-unmute dulu.
Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Hasan Wirayuda dan Ibu Menteri Luar Negeri dan semua staf yang Bapak Dubes di Papua Nugini dan semua staf. Terima kasih atas pemulasaraan anak kami, Antonius Bali Prasetyo Nugroho. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Semua kebaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Dan maafkan segala dosa anak saya. Bila ada salah-salah dalam bekerja. Mohon dimaafkan. Mohon doanya. Semoga kami terus bersama surga dan ampuni segala dosa dan kesalahannya. Terima kasih sekali semua pihak. Terima kasih. Cukup sekian kami aturkan. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih terhadap beliau semua. Sudah memulasarkan anak saya, anak kami. Cukup sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Veronica. Teriring doa bagi almarhum dan peluk hangat untuk keluarga. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award 2021. Untuk itu kami mengundang foto bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno LP Marsudi, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Mahendra Siregar, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Bapak Andi Rahmianto, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Luar Negeri, serta kementerian, lembaga, dan instansi terkait, para dewan juri, dan para pemenang Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award 2021, serta seluruh kepala daerah dan seluruh kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Mohon izin agar kamera dapat dibuka, Ibu dan Bapak. Mohon perkenan Ibu Yunianti untuk dapat membuka kamera. Baik, saya aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, sampailah kita di akhir acara Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award 2021. Terima kasih atas kehadiran Ibu, Bapak, dan hadirin dalam acara malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bank Rakyat Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan untuk dukungan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award dapat terus menjadi inspirasi bagi seluruh pelaku diplomasi pelindungan, penggiat isu pelindungan WNI di luar negeri dan dimanapun berada. Saya, Anissa Paramita, undur diri dan sampai jumpa tahun depan. Selamat malam.